Romelu Lukaku musim panas lalu memilih cabut dari Inter Milan. Padahal ia sebelumnya mengaku bahagia di klub tersebut. Lukaku lantas balik ke pelukan Chelsea dan ia digadang-gadang akan menjadi pemain utama The Blues. Namun Lukaku ternyata tak otomatis menjadi starter di bawah asuhan Tuchel. Ini juga tak lepas dari cedera yang sempat dialaminya. Romelu Lukaku baru saja menjalani wawancara dengan Sky Sport Italia. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku tak bahagia di skuad Chelsea. Komentar Romelu Lukaku itu pun ternyata tak disangka sama sekali oleh Thomas Tuchel. Sebab ia melihat Lukaku tak menunjukkan tanda-tanda tak bahagia di skuad Chelsea. Tuchel pun mengatakan ia akan berbicara langsung dengan Lukaku soal ucapannya itu. Ia memastikan pembicaraan itu hanya berlangsung empat mata saja. Kami akan berbicara dengan Lukaku secara terbuka di balik pintu tertutup. Saya terkejut karena saya tidak melihatnya tidak bahagia di sini, ujar Tuchel seperti dilansir Goal. Musim panas lalu, Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan Juventus. Sempat dikaitkan dengan Manchester City, CR7 akhirnya memilih berlabuh ke Manchester United yang merupakan mantan klubnya. Dalam periode keduanya bersama Manchester United, Ronaldo sejauh ini sudah mencetak 14 gol dalam 20 penampilan di semua kompetisi. Baru-baru ini muncul rumor yang mengatakan bahwa Ronaldo mulai tak kerasan di Manchester United dan berniat pindah klub. Namun gosip itu langsung dibantah oleh agen Ronaldo, Jorge Mendes. Mendes menegaskan bahwa kliennya masih betah di Manchester United. Sang agen juga mengatakan bahwa gosip tersebut tidak benar. Cristiano Ronaldo sangat bahagia di Manchester United. Dia akan melanjutkan penampilannya yang solid dan hebat seperti biasa dalam karirnya. Ini akan menjadi musim yang hebat baginya, saya yakin, ujar Mendes kepada Sky Sport. Setan Merah beberapa waktu lalu mengalahkan Burnley di Old Trafford dalam lanjutan Premier League. Dalam pertandingan tersebut, Manchester United berhasil mengalahkan tamunya dengan skor 3-1. Berkat kemenangan tersebut, Manchester United naik satu tingkat di klasemen sementara Premier League. Mereka menghuni urutan ke-6 dengan nilai 31 dan terpaut 4 poin dari posisi 4 yang ditempati Arsenal. Usai pertandingan, Ralf Rangnick menjawab pertanyaan seputar aktivitas transfer Setan Merah di bursa transfer Januari 2022. Rangnick mengaku belum punya rencana belanja pemain baru dan masih fokus untuk memaksimalkan pemain-pemain yang ada di skuadnya saat ini. Fokus saya adalah pada pemain saat ini. Seperti yang saya katakan, kami memiliki pemain yang cukup dalam di skuad dan tidak ada keraguan dalam hal jumlah pemain. Transfer di jendela musim dingin hanya masuk akal jika mereka benar-benar membantu Anda dan meningkatkan kualitas. Sejauh ini kami belum membicarakan itu, ujar Rangnick di situs resmi klub. Seperti diketahui, Reece James mengalami cedera saat Chelsea melakoni laga menjamu Brighton di Stamford Bridge pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan Daily Mail, Reece James menderita cedera hamstring yang cukup parah. Meski tak sampai menjalani operasi, ia diklaim bisa absen hingga 2 bulan ke depan. Cedera yang dialami Reece James menambah panjang daftar cedera Chelsea saat ini. Jika termasuk dirinya, maka total ada 4 pemain The Blues yang masuk perawatan termasuk Ben Chilwell. Pemain timnas Inggris tersebut tampil impresif musim ini. Ia sudah menciptakan 5 gol dan 6 assist dalam 23 laga di semua kompetisi bersama pasukan Thomas Tuchel. Cederanya Reece James menyusul Ben Chilwell membuat Chelsea mengalami krisis bek sayap. Namun Thomas Tuchel dikabarkan telah menyiapkan rencana pada bursa transfer Januari 2022 ini. Rencana pertama yakni mencoba merekrut bek kiri Lucas Digne dari Everton. Sedangkan alternatifnya adalah memulangkan Emerson Palmieri yang kini dipinjamkan ke Lyon. David De Gea musim ini masih merupakan pemain pilihan utama Manchester United. Penampilannya dari hari ke hari semakin membuat Ralf Rangnick terkesan. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan 4 clean sheet di Premier League. De Gea pun sudah berhasil mendapatkan tempatnya lagi setelah sebelumnya sempat direbut Dean Henderson.
Saat itu, De Gea sempat disebut bakal cabut dari MU, namun kabar itu perlahan menghilang. Akan tetapi, saat ini masa depan David De Gea di Manchester United mulai dipertanyakan. Pasalnya, ia belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Juventus pun kabarnya memonitor situasi ini. Mereka berencana untuk merekrutnya begitu ada kesempatan. Kabar tersebut diklaim oleh Vicahes. Laporan itu menyebut bahwa Juventus akan mendepak Wojciech Szczesny demi memboyong David De Gea. Penampilan Szczesny sendiri cukup solid sejauh ini bersama Juventus. Musim ini ia sudah tampil sebanyak 16 kali bagi Juventus dan ia mencatatkan 7 clean sheet. Matthias Ginter sudah menjadi bagian dari skuad Gladbach sejak tahun 2017 silam. Kontraknya di klub Bundesliga itu berakhir pada musim panas 2022 nanti. Dalam beberapa bulan terakhir, nama gelandang 27 tahun tersebut menjadi incaran klub-klub top Eropa. Matthias Ginter tahu bahwa ia diincar banyak klub. Hal itu yang membuatnya memutuskan untuk tak lagi memperpanjang kontraknya di Borussia Mönchengladbach. Inter Milan disebut-sebut menjadi klub yang paling ngebet mendapatkan jasa Ginter. Mereka dikabarkan langsung bergerak mendekati Matthias Ginter setelah sang pemain menyatakan tak bakal bertahan di Borussia Mönchengladbach musim depan. Bahkan menurut laporan Fabrizio Romano, Inter Milan sudah memulai proses negosiasi dengan sang pemain. Laporan itu juga menyebut bahwa Inter tak sendirian dalam perburuan Ginter. Mereka akan bersaing dengan Bayern Munchen. Akan tetapi Inter kemungkinan masih akan bisa memenangkan perburuan Ginter. Pasalnya, sang bek tidak masuk prioritas transfer Bayern Munich. Dari hari ke hari, nama yang dikaitkan akan menjadi striker baru Juventus di bursa transfer musim dingin kali ini semakin bertambah. Kini, nama Divock Origi dihubungkan dengan si Nyonya Tua. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menunjukkan jika pihak Juventus sudah mulai melakukan tindakan untuk mendekati Origi. Mereka sudah menanyakan ketersediaan sang striker. Pasalnya, Liverpool sebagai klub pemilik Origi tidak punya banyak opsi pengganti di lini depan andai sang pemain pergi. Terutama sebentar lagi Piala Afrika 2022 juga akan dimainkan, di mana Mohamed Salah dan Sadio Mane tidak bisa memperkuat The Reds selama sebulan. Namun, Liverpool sebenarnya juga bisa terpaksa melepaskan Origi pada Januari ini karena kontraknya akan habis pada akhir musim 2021-2022. Artinya, pada musim panas tahun ini ia bisa hengkang secara gratis. Origi mungkin akan tergoda dengan pinangan Juventus yang dapat menjanjikannya jam terbang lebih tinggi. Bersama Liverpool musim ini, ia baru punya 10 penampilan dengan 4 start meski bisa mengumpulkan 5 gol dan 2 assist. Saat ini, nasib Franck Kessie memang masih belum jelas. Kontraknya di Milan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Milan sudah berusaha mempertahankan Kessie. Namun pemain asal Pantai Gading itu belum bersedia memperpanjang masa kontraknya di San Siro. Karena itu, situasi ini menarik perhatian banyak klub. Kessie saat ini diincar oleh sejumlah klub Eropa. Sejumlah klub pun dikabarkan siap memboyongnya pada Januari 2022 nanti. Di antaranya adalah Liverpool. Kini, Liverpool disebut berada dalam posisi terdepan untuk perburuan Kessie. The Reds dikabarkan telah mencuri start dengan melepaskan penawaran lebih dulu sebelum bursa transfer Januari 2022 dibuka. Kabar ini dilansir oleh Liverpool Echo. Namun tak diketahui berapa besaran penawaran yang diajukan Liverpool pada Milan. Perekrutan Kessie ini sendiri tampaknya tak lepas dari digelarnya Piala Afrika 2021 nanti. Pasalnya, mereka akan ditinggalkan 3 pemainnya sekaligus. Salah satunya adalah Naby Keita. Saat ini, stok bek kiri Chelsea berkurang. Pasalnya, Ben Chilwell mengalami cedera lutut parah. Ia pun sepertinya harus absen sampai akhir musim. The Blues tentu akan kesulitan jika hanya mengandalkan Marcos Alonso saja. Chelsea pun akhirnya bergerak mencari bek baru.
mereka akan memboyongnya pada bursa transfer Januari 2022 ini. Beberapa nama sudah masuk dalam daftar belanja Chelsea. Salah satunya adalah bek milik Barcelona, Sergio Dest. Akan tetapi Chelsea juga masih memiliki nama lain dalam daftar belanja. Mereka berjaga-jaga seandainya Dest gagal diboyong dari Camp Nou. Pemain itu adalah bek milik Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico. Kabar itu dilansir oleh jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa nama Tagliafico sebenarnya sudah muncul dalam radar Chelsea sejak beberapa pekan yang lalu. Tagliafico sendiri bukan nama baru bagi Chelsea. Sebelum merekrut Ben Chilwell, mereka sempat disebut membidik bek asal Argentina tersebut. Kontrak Pogba bersama Manchester United akan habis pada akhir musim 2021-2022 ini. Hingga kini belum ada kesepakatan soal kontrak baru yang terjalin antara kedua belah pihak. Real Madrid yang sudah lama menaruh minat pada Pogba bisa mendapatkan gelandang Prancis itu secara gratis pada musim panas mendatang. Namun, Calcio Mercato menyebut bahwa Real Madrid memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan mereka terhadap Pogba. Target baru Real Madrid kini adalah Ryan Gravenberch. Kebetulan, gelandang yang baru berusia 19 tahun itu juga bernaung di bawah agen Raiola yang juga menaungi Pogba. Real Madrid diyakini memiliki kepercayaan terhadap Gravenberch untuk bisa menjadi tulang punggung di skuad asuhan Carlo Ancelotti musim depan. Sejak menembus tim utama Ajax, Gravenberch menunjukkan performa luar biasa dengan menciptakan 10 gol dan 10 assist dalam 86 laga di semua kompetisi. Penampilan api Gravenberch di Ajax pun mengantarkannya masuk ke skuad Belanda pada gelaran Euro 2020 musim panas kemarin. Liverpool akan melakoni laga berat pada pekan ke-21 Liga Inggris. Pada laga tersebut, Liverpool akan bertandang ke markas Chelsea Minggu malam waktu Indonesia Barat. Namun belum juga memasuki laga, Liverpool sudah mendapatkan kabar buruk di ruang ganti. Dilansir dari Sky Sport, pelatih Liverpool Jurgen Klopp dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kabar tersebut disampaikan oleh pihak Liverpool melalui situs resmi mereka. Dengan demikian, pelatih asal Jerman itu dipastikan akan absen untuk mendampingi anak-anak asuhnya melawan Chelsea. Klopp dikabarkan mengalami gejala ringan dan langsung melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Untuk menghadapi Chelsea nanti, Liverpool akan didampingi oleh asisten pelatih Klopp, Pep Lijnders. Beruntungnya, setelah Klopp dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, tidak ada pemain atau staf Liverpool yang mengalami hal serupa. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan siap memberikan sanksi terhadap striker mereka Romelu Lukaku atas pernyataan yang ia lontarkan baru-baru ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Lukaku berbicara panjang soal kecintaannya terhadap Inter Milan saat diwawancara secara eksklusif oleh Sky Sport. Lukaku bahkan tak sungkan menyatakan akan kembali meskipun masih terikat kontrak dengan Chelsea yang membelinya dengan biaya mencapai 97,5 juta pound sterling. Komentar Lukaku itu pun benar-benar membuat kubu Chelsea termasuk pelatih Thomas Tuchel terkejut bukan main. The Blues pun sepertinya tak akan tinggal diam menyikapi masalah ini. Dilansir The Sun, Lukaku kabarnya tengah menanti sanksi dari Chelsea karena dianggap melakukan tindakan indisipliner yang merugikan klub. Meski demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti sanksi dalam bentuk apakah yang akan dijatuhkan Chelsea terhadap Lukaku. Sementara itu, pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengaku bahwa dirinya sangat terkejut dengan komentar Lukaku yang ia anggap bisa mengganggu keharmonisan tim. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Watford dalam laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Bermain di Vicarage Road Sabtu malam waktu Indonesia Barat, The Lilywhits menang tipis 1-0. Tottenham tampil dominan sepanjang 90 menit. Meski demikian, Spurs kesulitan membongkar lini pertahanan Watford. Kerja keras Tottenham untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada masa injury time babak kedua. Davinson Sanchez menggetarkan jala Watford pada menit ke-90+6.
Hasil ini membuat tim asuhan Antonio Conte kini berada di peringkat ke-6 dengan 33 poin. Arsenal menjamu Manchester City pada duel pekan ke-21 Premier League. Bermain di Stadion Emirates Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Arsenal kalah dengan skor 1-2. Arsenal bermain sangat baik dan sempat unggul lewat gol Bukayo Saka pada menit ke-31. Namun, Manchester City menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol penalti Riyad Mahrez di menit 57. Di masa injury time, Rodri berhasil memastikan kemenangan The Citizen dengan skor tipis 1-2. Hasil ini mengakhiri catatan kemenangan beruntun Arsenal pada 4 laga terakhir mereka. Sementara, Manchester City semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 53 poin. Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020. Bermain di National Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, skuad Garuda ditahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Timnas Indonesia berhasil unggul 1 gol lewat aksi Ricky Kambuaya di menit ke-7. Thailand mencetak gol penyama kedudukan lewat Adisa Kraison di menit ke-54. Berselang 2 menit, Sarah Chioyen membuat Thailand unggul 2-1 atas Indonesia. Egy Maulana Fikri berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-80. Skor 2-2 untuk Thailand dan Timnas Indonesia masih terus bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil seri ini membuat Gajah Perang berhasil menyegel gelar juara Piala AFF ke-6 mereka. Sementara bagi Indonesia, ini merupakan runner-up ke-6 sejak berpartisipasi di ajang Piala AFF.